Baik semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Baik. Sebelum itu absen dulu ya. Nadia Nancy, Melinda Syahitri, Leni Fitri Desa, Pria Emilia Fitri, Andini Apriani Abalela. Baik semuanya hadir ya. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan suatu layanan, yaitu layanan penguasaan konten. Sebelum itu baca dulu doa anak-anak. Leni pimpin doanya. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Amin. Baik, semoga dari doa itu anak-anak bisa mendapat ilmu yang bermanfaat ya, dengan pembelajarannya ya. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan suatu layanan, yaitu layanan penguasaan konten. Nah, judul dari layanan yang Ibu berikan ini bertema dengan manajemen waktu. Nah, anak-anak semua tahu nggak apa itu manajemen waktu? Mengatur waktu, Ibu. Pengertian secara spesifiknya ada yang tahu? Kegiatan yang ingin kita lakukan di bidang struktur, Ibu. Kegiatan yang terstruktur. Ya, betul sekali. Manajemen waktu itu pengertian secara spesifiknya, yaitu secara umum adalah sebuah perancangan, pengorganisasian, serta pergerakan dan pengelolaan terhadap produktivitas waktu. Nah, manajemen waktu ini itu seperti anak-anak itu membuat suatu rancangan, yang mana rancangan itu berurut berdasarkan apa kegiatan sehari-hari anak-anak, yang dimulai dari bangun tidur sampai tidur kembali. Nah, dari bangun tidur sampai tidur kembali itu anak-anak mempunyai waktu yang spesifik dan sudah ditempatkan waktunya. Tidak ada lagi yang mana nanti waktu belajar sebenarnya jam 9 malam tetapi dilakukan jam 10 malam. Yang mana waktu tidur malam jam 10 malam tapi anak-anak tidur jam 12 malam. Nah, itulah gunanya kita membuat rancangan waktu dan manajemen waktu ini. Nah, tujuan manajemen waktu ini yaitu untuk menjalankan tugas atau pekerjaan secara efektif dan efisien. Nah, tujuannya ini target yang ditetapkan sebelumnya dalam manajemen waktu. Yang mana tujuannya ini nanti cara manajemen waktu kita itu berjalan secara efisien. Nah, ada yang tahu dari manfaat manajemen waktu? Apa ini, Ibu? Dengan kelar waktunya sesuai. Ya, yang pertama, anak-anak kalau catat ya, apa-apa manfaat dari manajemen waktu ini. Nah, yang pertama, membuat kemampuan individu dalam mencapai produktivitas dan efisiensi yang lebih besar. Nah, maksudnya di sini kita anak-anak sekalian bisa mencapai produktivitas yang efisiensi yang lebih besar. Maksudnya di sini anak-anak bisa menjadi individu yang lebih produktivitas dan hasil dari manajemen waktunya itu dia lebih efisien sehingga tidak ada lagi anak-anak yang kelelahan dalam menghadapi waktu yang
profesional dan menjadi lebih baik, sehingga reputasi kita bisa dipandang, oh bahwasannya dia memiliki plan dalam kehidupannya sehari-hari, tidak yang amburadul yang sebenarnya hari ini dilakukan A tapi dia melakukan yang B. Itulah gunanya manajemen waktu. Nah, di sini juga ada manfaatnya, yaitu berkurangnya stres atau tekanan yang akan terjadi. Nah, di sini siapa anak-anak yang sering bentrok pekerjaannya dengan yang ini dengan yang satu? Ada yang sering kayak gitu kan? Ada. Nah, jadi tentu jika pekerjaan yang satu dengan yang satu sudah bentrok, apa yang akan terjadi pada diri anak? Pasti akan stres kan? Nah, stres itu akan berkurang jika anak-anak semua pandai dalam memilih waktu dan memanajemen waktu itu. Nah, itu dia salah satunya. Jadi tidak ada lagi yang namanya anak muda stres gara-gara waktu yang tidak terkontrol. Yang keempat, gunanya itu membantu meningkatkan peluang dalam mencapai kesuksesan. Nah, apa maksudnya dan apa hubungannya kesuksesan dengan manajemen waktu, Ibu? Nah, banyak ada anak-anak di luar sana yang membuang-buang waktunya pada saat remaja ini. Nah, contohnya remaja yang suka rebahan. Nah, kita lihat anak-anak zaman sekarang yang suka rebahan itu terlalu banyak membuang-buang waktunya ya kan. Nah, padahal itu bisa diisi dengan dia melihat, membaca, ataupun jika tidak ada waktu dia bisa mencari hal-hal yang baru, tidak hanya rebahan dan scroll TikTok. Jadi banyaknya anak muda sekarang yang angka, bukankah di Indonesia ini angka penganggurannya sangat tinggi, ya kan? Nah, itu salah satunya karena anak mudanya atau Gen-Z-nya yang malas mencari hal-hal yang baru. Dia lebih banyak untuk di kamarnya diam, melihat scroll TikTok, ketawa-tawa dengan video-video lucu. Dia tidak mencari hal-hal yang baru untuk mencari jati dirinya untuk ke depan, masa depannya. Nah, itu dia. Yang keenam, ada memberi bantuan individu atau organisasi dalam menentukan prioritas. Nah, di sini jika kita sudah memanajemen waktu, nah teman-teman yang lain atau bahkan yang lain pun akan berikut dengan hal-hal yang harusnya kita kerjakan. Seperti saat ini, jika pria Emilia berteman dengan Andini. Nah, pria Emilia ini orangnya yang sangat spesifik dan memanajemen waktu. Tentu Andini Aprilia ini tentu akan ikut kepada email, ya kan? Tentu dia akan mengajak temannya yang lain, tentu akan terbawa. Teman aku sudah mengerjakan ini, masa aku belum? Jadi temannya pasti akan ikut kepada yang kebaikan. Nah, memilih teman itu juga penting untuk memanajemen waktu kita. Jika kita memilih teman yang suka jalan-jalan keluar atau bahkan di rebahan-rebahan, nah kita akan ikut ke situ. Maka jadilah orang yang memanajemen waktu sehingga teman kita pun terikut. Seperti itu ya anak-anak. Yang terakhir yaitu membantu mengurangi kecenderungan dalam menunda pekerjaan yang belum diselesaikan. Nah, itu dia tadi yang aku bilang, bahwasannya jika kita menunda-nunda itu akan timbullah yang namanya stres, bahkan tidak tidur dalam seharian. Dan jika tidak tidur, maka kesehatan akan menurun. Nah, disitulah yang menyebabkan Gen Z atau remaja-remaja yang lain yang banyak menemukan sakitnya asam lambung karena makan tidak teratur, karena adanya pekerjaan yang menumpuk karena ditunda-tunda. Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang Ibu akan menampilkan PPT pembelajarannya. Apa semuanya? Nah, manajemen waktu kunci sukses anak SMA. Nah, respon kelas berapa? Kelas 3 ya kan? Tentu semuanya akan lanjut, bahkan ada yang ke pendidikan universitas atau mencari kerja terlebih dahulu. Itu semua tidak apa-apa, karena kunci sukses itu dimulai dari remaja ini. Penting dimulai dan merencanakan dari masa-masa seperti kalian ini. Nah, yang pertama yaitu mengapa manajemen waktu penting. Yang pertama yaitu tekanan akademis, nilai bagus butuh waktu dan usaha. Nah, semua tentu nanti di ujian nanti ingin nilainya bagus ya kan?
Nah, nilai bagus itu apa dan bagaimana cara mendapatkannya? Nah, nilai bagus itu dimulai dari kita mengatur waktu dan usaha kita. Bagaimana kita mengatur waktu dalam pembelajaran kita dan bagaimana usaha kita dalam pembelajaran ini. Nah, itu dia. Jika anak-anak semua ingin tekanan akademisnya bagus. Nah, siapa sih di sini yang tidak ingin nilai nanti ujiannya tidak bagus? Tidak ada ya kan? Sebenarnya pengen bagus ya kan? Nah, sudahkah kalian menilai bagaimana waktu pembelajaran kalian dan bagaimana usaha kalian dalam untuk mendapatkan nilai yang bagus? Sudah maksimal atau masih di bawah maksimal? Nah, itu yang perlu ditingkatkan ya. Nah, yang kedua, mengapa manajemen waktu itu penting? Nah, yang kedua yaitu adanya perlunya keseimbangan hidup. Nah, kenapa keseimbangan hidup itu perlu? Jangan karena ibu bilang memanajemen waktu dan untuk mendapatkan tekanan akademis yang bagus, anak-anak semua lupa akan hal yang harusnya yang menjadi bagian dari diri kita. Healing itu perlu dan berbaur dengan sekolah, teman, keluarga, bahkan menjalankan hobi-hobi itu juga penting bagi anak-anak semua. Jangan karena ibu bilang kunci kesuksesan untuk anak SMA ini berawal dari tekanan akademis. Nah, anak-anak semua lupa akan hal yang menjadi kebahagiaan anak itu sendiri. Nah, jangan lupa bahwasanya berbaur dengan lingkungan waktu belajar itu penting untuk mencapai kesuksesan anak. Akan tetapi juga luangkan waktu untuk bermain dengan teman, bahkan pergi melakukan hobi-hobi yang diinginkan. Sekitar itulah perlunya kita memanajemen waktu itu. Jika anak-anak semua sudah memanajemen waktu belajar dimulai misalnya dari jam 7 sampai jam 12 siang, itu kan waktu sekolah ya kan. Nah, nanti waktu di rumah diulas kembali 15 menit atau 20 menit. Nah, anak-anak bisa kok melakukan hobi yang lain. Jangan hanya berpaku pada nilai akademis anak-anak semua, oke? Nah, yang ketiga, mengapa manajemen waktu itu penting? Yang ketiga yaitu mengurangi stres seperti yang ibu bilang tadi. Manajemen waktu itu mengurangi perasaan kewalahan. Nah, pasti sering kan anak-anak semua baru dipikirkan saja udah kewalahan. Itu belum kita kerjakan, baru dipikirkan saja itu kita sudah kewalahan. Nah, itu dia pentingnya kita manajemen waktu. Nah, nanti jika anak-anak semua sudah mengatur waktunya, nah stres itu akan jarang muncul karena jam segini nanti aku main. Nah, jam segini nanti aku akan mengerjakan pekerjaan ini. Nah, besoknya aku akan mengerjakan pekerjaan ini. Nah, jadi itu semua sudah tertata sehingga tidak ada yang namanya kerjaan menumpuk, sehingga stres itu hingga di kepala kita. Bahkan belum kita kerjakan saja kita sudah kewalahan, apalagi jika sudah dikerjakan. Nah, yang keempat, mengapa manajemen waktu itu penting, yaitu persiapan masa depan. Seperti yang ibu bilang, kunci sukses anak-anak sekali itu dimulai dari masa-masa seperti ini, manajemen waktu. Nah, persiapan masa depan ini, keterampilan ini berguna di kuliah dan karir. Nah, anak-anak, ibu kasih gambaran bahwasanya di kuliah itu tugas tidak hanya satu seperti kita di sekolah ini, minggu ini kita modalnya ini tidak. Nah, jika sehari ada 3 mata kuliah yang anak-anak jalani, 3 mata kuliah itu ada tugasnya sendiri. Nah, bayangkan jika anak-anak menumpuk dan mengerjakan itu pada malam harinya, tentu semuanya akan stres ya kan. Nah, di kuliah itu ada namanya sistem kebun semalam. Nah, jadi jika anak-anak mengerjakan 3 mata kuliah yang anak-anak tempuh itu pada malam itu bersamaan, apa nanti tidak stres? Nah, kurangnya tidur itu yang menjadi permasalahan remaja sekarang. Asam lambung, makan tidak tepat. Nah, itu dia awal mula penurunan kesehatan remaja-remaja saat ini. Nah, itu dia pentingnya manajemen waktu itu seperti itu. Nah, nanti sudah diberikan dosen dan tugas. Nah, kerjakan, jangan dikerjakan malam besoknya mau masuk. Oke, anak-anak, itu adalah gambaran perkuliahan. Ada sini yang mau masuk kuliah, gambar di sini. Nah, gunakan ibu ya, jangan ditunda-tunda tugas itu. Oke? Nah,
auditory, yang ketiga ada kinestik. Nah, visual ini apa Ibu? Visual adalah diagram, peta pikiran, catatan berwarna. Nah, visual ini seperti ada gambarnya di hadapan kita. Nah, seperti ini yang sering dilakukan. Semuanya bisa melihat kan? Nah, dari sini kalian belajar. Nah, itu dia gaya belajar visual. Yang kedua ada auditory. Nah, anak-anak bisa gaya belajar auditory ini seperti dia lebih suka mendengarkan. Nah, nanti dia menghidupkan suatu pelajaran di YouTube nanti tentang cara pohon bertumbuh. Nah, nanti dia mendengarkan dari YouTube itu. Itu dia gaya belajar auditory. Yang ketiga ada belajar kinestik, belajar sambil bergerak sambil praktek. Nah, belajar bergerak sambil praktek itu seperti anak-anak dibawa keluar dan melakukan yang namanya contoh langsung, mengerjakan seperti mengerjakan korelasi, cara pembuatan apa yang asal itu cara membuat tapai. Nah, kan dulu ada kan kalian. Nah, jadi dari tiga gaya belajar ini bisa Ibu tahu apa saja gaya belajar kalian. Nah, adik gaya belajarnya visual, auditory atau kinestik yang lebih masuk ke dalam gaya pembelajaran adik? Visual. Kalau pakai ya kinestik. Berarti belajar sambil bergerak sambil praktek ya. Kalau Melinda visual. Kalau Levi kalau Nadia nah, karena yang visual ya berarti lebih masuk, lebih cocok seperti yang Ibu ini. Ada gambarnya langsung dan dilihat langsung. Nah, itu salah satu kunci sukses. Kenali gaya belajar kalian. Nah, nanti apa yang lebih masuk dan lebih ditangkap dengan kalian, apa yang lebih cepat masuk pembelajaran kalian, itulah terapkan gaya belajarnya. Jangan jika gaya belajar Anda adalah visual, kalian semua menggunakan auditory, tentu tidak akan masuk jika tidak melihat gambar-gambarnya, mendengar suara. Nah, itu dia ya, kenali gaya belajarnya untuk kunci sukses masa depan. Yang ketiga, cara manajemen waktu itu yaitu membuat jadwal yang realistis. Nah, gimana Ibu cara membuat jadwalnya? Apa saja dan bagaimana? Nah, ini yang pertama, gunakan kalender. Siapa di sini punya kalender? Di sini semua punya handphone ya kan? Di handphonenya juga punya kalender, dan di HP itu biasanya ada alamat pengingat di kalendernya masing-masing. Nah, kalendernya ini bisa digunakan seperti kalender fisik atau aplikasi seperti Google Calendar. Nah, nanti jika anak ingin memanage waktu hari per hari, dan di Google Calendar itu bisa kita tandakan misalnya tanggal 14 jam 2 nanti saya akan latihan kerja kelompok di lokasi ini. Nah, nanti di tanggal 16 kita buat lagi untuk sebagai pengingat. Jadi tentu tidak banyak kan di sini orang yang sering lupa. Nah, itulah dia gunanya. Kan di sini anak tidak pernah kan yang namanya memegang handphone. Kalau lupa belajar itu wajar. Lupa belajar itu saat ini sudah menjadi hal yang wajar, tetapi lupa main handphone tidak pernah. Nah, itu dia makanya gunakan kalender aplikasi atau Google Calendar ini sangat relevan pada saat ini bagi remaja seperti kalian ya. Yang kedua yaitu bagi tugas. Ya, bagi tugas ini membagi tugas yang besar dan membagi tugas yang kecil. Nah, berakir-akir dulu dan kemudian ya kan kita kerjakan dulu yang besar, kita minimalisir, kita kerjakan sedikit demi sedikit yang besar. Sudah selesai pekerjaan yang besar, tugas yang besar kita kerjakan yang kecil. Nah, yang ketiga yaitu ada prioritas. Nah, prioritaskan yang mana penting, yang mana mendesak, yang mana penting tidak mendesak, dan lain-lain. Nah, jadi gimana Ibu? Apa yang kita pertama? Kita kerjakan pertama yang penting. Setelah yang penting kita kerjakan tugas itu, baru kita kerjakan yang tidak mendesak. Dan setelah yang tidak mendesak, baru kita kerjakan yang penting tapi terlalu tidak mendesak. Seperti itu ya. Itu harus diprioritaskan. Jangan kita
tugas. Ya, yang kelima yaitu singkirkan gangguan. Nah, saat mengerjakan melakukan teknik Pomodoro, singkirkan gangguan-gangguan yang ada di lingkungan kita. Seperti yang pertama tadi, matikan notifikasi. Nah, jangan hidupkan datanya, karena jika kita sudah mendengar suara ting dan akhirnya kita pasti menghubung datanya, maka itu harus mematikan datanya ya. Saat melakukan teknik Pomodoro. Yang kedua yaitu cari tempat yang tenang. Nah, jika di rumah Anda semua, di kamar adalah mungkin yang tempat ya untuk belajar di kamar Anda masing-masing. Cari tempatnya itu yang tenang, terang dan nyaman. Jangan digelap-gelap, mati lampu, langsung saja tidur. Bukan ya? Tapi di kamar, di meja belajarnya, oke? Yang ketiga yaitu beritahu. Nah, beritahu ini sangat penting. Beritahu kepada orang rumah, bahwa kepada keluarga, aku bakal sama teman yang lain, aku mau fokus dulu, jangan diganggu, ma, ayah, jangan diganggu dulu, aku mau belajar. Nanti orang tua pasti ngerti kok, tidak akan diganggu, tidak akan disuruh-suruh. Yang keenam yaitu delegasikan dan minta bantuan. Nah, minta bantuan ini seperti apa? Yang pertama yaitu minta bantuan ya. Minta bantuan ini, minta bantuan kepada yang profesional. Kepada siapa? Ya contohnya kepada guru, kepada teman sekalian yang lebih paham, bahkan kepada orang tua jika dia mengerti, oke? Yang kedua yaitu bagi tugas. Bagi tugas seperti yang kemarin tadi, dibagi tugas yang mana yang besar, yang mana ya tugas yang kecil. Yang ketiga yaitu katakan tidak. Jangan ragu untuk mengatakan tidak jika kita semua belum paham pada suatu materi, dan jangan ragu untuk menolak permintaan dari teman. Jangan ya pelajari kata tidak. Jangan ragu untuk mengatakan tidak untuk hal-hal yang tidak misalnya seperti Nadia misalnya di jam ini aturannya Nadia akan kerja kelompok akan les di suatu tempat. Nah, teman-teman yang lain mengajaknya untuk bermain. Memang bermainnya sesuatu yang sangat menyenangkan, tetapi Nadia dan yang lain coba belajar untuk katakan tidak, oke? Karena hal yang sudah kita tahu dari awal, jika satu dirusak, maka rusaklah yang ke bawahnya. Nah, waktu-waktu yang sudah kita atur-aturnya setelah les itu nanti ada yang lain jadi rusak karena kita pergi bermain dengan teman yang mengajak tadi. Itu ya, jangan lupa untuk selalu mengatakan tidak jika tidak memang tidak sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Kalau temannya marah kok? Kalau temannya marah, dijelaskan secara baik-baik. Seperti ini, tidak bisa teman, hari ini aku ada jadwal les. Nanti kalian akan selalu bilang bahwasannya waktu minum itu juga penting ya kan? Nah, kalian lihat di mana jadwal yang pas untuk kalian relaksasi ataupun melakukan hobi. Nah, di situ baru. Nah, nanti teman-teman yang lain yang melihat itu juga pasti iya, aku juga belum selesai kerja ini. Aku juga nanti teman-teman lain akan mengikut kepada Nadia yang memanage waktu itu. Oke, Nadia? Nah, apa saja cara untuk biar kesehatan fisik dan mental kita itu terpenuhi? Yang pertama yaitu tidur cukup. Nah, tidur cukup itu berapa jam minimalnya? 7 sampai 8 jam. Yang kedua yaitu makan sehat, konsumsi makanan bergizi. Semuanya dilakukan orang tua ya kan? Untuk otomatis orang tua menyediakan makanan yang bergizi. Nah, yang perlu diperhatikan adalah jajan saat di luar rumah. Diperhatikan ya anak. Yang ketiga yaitu olahraga. Nah, lakukan olahraga secara teratur. Seperti anak mungkin 2 kali atau 3 kali seminggu itu sudah cukup ya bagi remaja. Yang keempat yaitu adalah relaksasi. Luangkan waktu untuk bersantai. Jangan lupa untuk relaksasi. Melakukan hobi-hobi bagi anak-anak semua itu sangat penting. Nah, setelah semuanya selesai, lakukan coba evaluasi dan sesuaikan. Nah, evaluasi yang pertama yaitu tinjau jadwal. Nah, coba kita tinjau misalkan seminggu itu kita mengevaluasi sekali. Nah, dalam Senin sampai Sabtu kali ini mana nih waktuku yang teradu yang tidak sesuai.
Kamis, oh di Jumat, Jumatnya aku ada nih main sekali soalnya ini belajar fisika ini di rumah ibu ini, tapi orang main. Nah, coba kita evaluasi dan kita belajar lagi 6 minggu kan aku nggak boleh kayak gini, kita harus tetap penuhi semuanya. Begitu ya. Yang kedua yaitu evaluasi apa yang berhasil dan apa yang tidak. Nah, seperti tadi ini berhasil dan ini tidak hari. Oh, dalam seminggu ini aku 5 hari berhasil. Oh, sehari nggak berhasil. Minggu depan langsung berhasil, semuanya berarti seperti itu ya. Yang ketiga yaitu sesuaikan. Nah, jangan boleh sesuaikan misalnya kayaknya minggu ini terlalu berat lah waktunya di hari Senin ini terlalu banyak, di hari Selasa ini kayaknya kesikitan dari waktu belajarnya. Nah, waktu belajar dari Senin ini dimasukkan ke waktu yang hari Selasa, jadi semuanya terminimalisir, oke? Nah, setelah itu dia cara-cara memanage waktu untuk kunci sukses masa depan anak-anak semua. Nah, dari yang ibu sampaikan tadi, sudah adakah yang bisa mengambil kesimpulan dari apa itu manajemen waktu sehingga bisa untuk kunci dari awal sukses kalian semua? Ada yang bisa? Ada yang bisa anak semua menyampaikan kesimpulannya? Ya, apa itu nanti ya? Manajemen waktu adalah suatu rangkaian yang kita minimalis untuk mengatur kegiatan kita agar kegiatan kita itu lebih tersusun untuk setiap harinya dan untuk mengatur waktu belajar kita juga. Nah, ya betul sekali. Dari manajemen waktu ini kita bisa menemukan awal kunci sukses kalian semua. Nah, sekarang ibu akan menampilkan video bagaimana ikut manajemen waktu ya. Sebentar ibu cari videonya. Nah, baik anak, ibu di sini sudah dapat videonya bagaimana rangkaian pembahasan waktu yang dijelaskan dan seperti tema ibu manajemen waktu kan di sini ibu manajemen waktunya waktu belajar ya. Nah, ini dia videonya yang bisa kalian tonton bagaimana menyusun jadwal belajar. Apa semuanya?
Dibuat subjek-subjek apa yang belum Anda pahami sehingga Anda mulai mempelajari itu di sebuah buku catatan ya. Oke? Setelah Anda semua membuat subjek yang perlu dipelajari dan subjek-subjek tugas itu, coba buatkan tanggung jawab dari suatu pelajaran itu. Misalnya di sebuah pelajaran IPA. Nah, di pelajaran IPA ini kami tanggung jawabnya adalah suatu proyek yang mana proyeknya itu yaitu membuat cakok dan hasil mencakok suatu tumbuhan. Nah, itu juga perlu untuk menuliskan tanggung jawab dari suatu pelajaran itu, dari suatu subjek yang telah Anda buat. Sudah. Tadi berapa tadi? Selanjutnya dulu ya. Dari juga. Nah, selanjutnya pertimbangkan tingkat kesulitan masing-masing subjek. Nah, seperti yang kita tadi ini sepertinya bersangkutan ya dengan PPT yang Ibu jelaskan tadi. Pertimbangkan tingkat kesulitan masing-masing satu subjek. Nah, kerjakan dulu yang misalnya memiliki waktu penggunaan pekerjaan tugasnya itu seperti 5 hari atau 3 hari. Nah, kerjakan yang 3 hari terlebih dahulu, baru kerjakan tugas yang membutuhkan waktu yang lebih sedikit. Selanjutnya yaitu nah, ini dia ya, nanti jika anak sudah membeli ini, apa yang bisa dilakukan pertama, beli buku agendanya. Setelah Anda beli buku agendanya, dituliskan ya subjek dan tanggung jawab dari subjek tugas proyek tersebut. Oke? Nah, dari semua ini sudah dapatkan bagaimana gambaran dari manajemen waktu, gambaran dari membuat skema jadwal Anda dalam sehari-hari. Sudah tergambar ya kan? Nah, jika sudah tergambar, coba dimulai dari hari ini atau mungkin dari besok bangun tidur, oke? Nah, ingat ya, itu semua perlu untuk menjadi awal kunci kesuksesan anak-anak semua dalam menjalankan masa depan anak-anak ya. Oke, mungkin cukup sekian dari Ibu. Mudah-mudahan apa yang dijelaskan masuk ke dalam mudah dipahami dan bisa Anda lakukan ya, sehingga menjadi amal jariah juga untuk Ibu setelah Ibu jelaskan. Oke semuanya. Cukup sekian. Ibu mohon maaf jika ada salah. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Setelah ini ada kelas lagi? Ada ya? Nah, setelah ini lalu masuk kembali dengan guru yang mengajar. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama Ibu pamit ya. Jangan terlambat masuk kelas guru selanjutnya, oke? Ya, Bu. Dah, assalamualaikum.